Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di Yesaya 57 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, sekalipun tahu dosa, mengapa orang masih melakukannya? Karena dia sudah menutup telinga dan hatinya kepada Tuhan dan merasa nyaman dengan dosa itu. Itulah yang terjadi kepada umat Israel yang melakukan penyembahan berhala dan perzinahan dalam ibadah menurut agama. Oleh karena itu, dengan tegas Nabi Yesaya menyatakan di Yesaya 57 ayat 11 ini, kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Akan terjadi pemisahan. Siapakah yang tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan siapakah yang tidak taat kepadanya? Masing-masing mempunyai konsekuensi dalam hidup mereka. Kasih karunia Allah yang sudah dijanjikan kepada Abraham dinyatakan bukan karena hukum Taurat, namun oleh karena Kristus. Oleh karena itu, kita diingatkan di Galatia 3 ayat 19-22. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, jadi kita kembali diingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang hidup oleh karena kasih karunia Allah, hidup benar senantiasa. Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Dia yang mengendalikan dan memberikan kekuatan untuk melakukan sesuatu karena Tuhan mengasihi kita. Mari periksa kembali diri kita. Apakah iman kita kepada Allah adalah iman yang sungguh-sungguh murni? Jangan beri celah pada keraguan kita. Maka kita tetap Allah lah yang menjadi sandaran kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam.